Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan di section 1.6 ya, comparison of three quantum theories, perbandingan 3 teori kuantum. Nah, di sini NRQM employs the non-relativistic Schrödinger equation ya. Teori mekanika kuantum yang non-relativistik itu menggunakan persamaan Schrödinger ya. Ini ada tambahan kata non-relativistik. Ya memang sebenarnya persamaan Schrödinger itu non-relativistik ya. Kemudian whereas RQM and QFT must employ relativistic counterparts, sometimes called relativistic Schrödinger equation. Sementara relativistic quantum mechanics dan quantum field theory itu harus menggunakan versi relativistiknya ya, relativistic counterpart. Jadi versi relativistiknya dari apa? Dari si persamaan Schrödinger itu. Dan kadang-kadang persamaan yang relativistiknya itu disebutnya sebagai persamaan Schrödinger relativistik. Jadi biar ringkas ya. Karena memang untuk yang RQM maupun QFT persamaannya tidak hanya satu. Kalau di NRQM persamaannya satu, yaitu persamaan Schrödinger. Maka berbagai persamaan dalam RQM maupun QFT ini akan kita sebut saja sebagai persamaan Schrödinger yang relativistik gitu. Nah, students of QFT soon learn that each spin type, spin 0, spin 1/2, and spin 1 has a different relativistic Schrödinger equation. Mahasiswa quantum field theory itu segera belajar, segera menyadari atau segera mempelajari bahwa setiap tipe spin, yaitu spin 0, spin setengah, dan spin 1 memiliki persamaan Schrödinger relativistik yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk spin 0 ada persamaan Schrödinger relativistik tersendiri, yang spin setengah juga begitu, spin 1 juga. Kemudian for a given spin type, that equation is the same in RQM and in QFT. Untuk suatu tipe spin tertentu yang diberikan gitu ya, maka persamaannya adalah sama baik di RQM dan di QFT. And hence both theories have the same form for the solution for those equation. Ya karena persamaannya sama, maka kedua teori itu memiliki bentuk yang sama untuk solusinya gitu, untuk solusi persamaannya. Kemudian the difference between RQM and QFT adalah is in the meaning of those solution. Jadi solusinya memang sama, tetapi di sini perbedaannya antara RQM sama QFT itu adalah dari pemaknaan dari solusi tersebut, dari makna dari solusi tersebut. In RQM, the solution are interpreted as states, particles such as an electron, just as in NRQM. Di RQM itu solusinya diinterpretasikan, diterjemahkan sebagai keadaan, yaitu keadaan partikel seperti elektron misalnya. Jadi itu adalah keadaan elektron misalkan. Seperti halnya itu yang berlaku di NRQM. Sementara ya, in QFT, though it may be initially disorienting to students previously acclimated to an RQM, the solution turn out not to be states, but rather operators that create and destroy states. Sementara ya, di quantum field theory, meskipun itu awalnya akan membingungkan mahasiswa yang sebelumnya sudah terbiasa dengan NRQM. Nah, di QFT itu solusinya ternyata bukan merupakan keadaan, tapi merupakan apa? Merupakan operator yang create atau destroy state, yang menciptakan atau menghancurkan, melenyapkan states gitu. Jadi diulangi tadi, kalau di RQM maupun NRQM solusi merupakan keadaan, solusi diterjemahkan sebagai keadaan, solusi persamaan diferensialnya. Sementara kalau di QFT solusinya itu bukan lagi merupakan keadaan, tapi merupakan operator yang meng-create ataupun mendestroy states. Thus, QFT can handle transmutation of particles from one kind into another. Dengan demikian, QFT itu dapat menghandle transmutasi partikel. Transmutasi itu apa ya? Ya perubahan wujudnya lah gitu. Dari satu macam ke macam yang lain. Contoh dari muon menjadi elektron gitu. Dengan cara apa? Dengan menghancurkan
keadaan muon yang awal lalu menciptakan elektron gitu. Whereas NRQM and RQM cannot. Sementara kalau NRQM dan RQM tidak dapat menjelaskan tadi transmutation of particles. Additionally, sebagai tambahan, the problem of negative energy state solution in RQM does not appear in QFT. Masalah energi negatif, masalah solusi keadaan energi negatif di RQM itu tidak muncul di QFT because karena as we will see, seperti yang akan kita lihat, the creation and destruction operator solution in QFT create and destroy both particles and antiparticles. Kreasi dan destruksi operator, solusi operator kreasi dan destruksi di QFT itu mengkreasi dan menghancurkan baik itu partikel maupun antipartikel. Both of these have positive energies. Keduanya itu memiliki energi yang positif gitu. Kemudian additionally, while RQM and RQM are amenable primarily to single particle states, with some exception, QFT more easily and more comprehensively accommodates multi-particle states. Sementara RQM are amenable primary. Amenable, sebentar kita coba cari. Amenable ya. Tadi udah dicari tapi lupa nih ya. Amenable. Ya, setuju untuk jadi dia RQM itu berlaku ya secara utamanya untuk keadaan partikel tunggal, with some exception, dengan beberapa pengecualian. Nah, QFT lebih mudah dan lebih ditekankan mengakomodir keadaan banyak partikel. In spite of the above, in spite of the above, meskipun seperti yang disebutkan di atas gitu ya, there are some contexts in which RQM and QFT may be considered more or less the same theory. Tadi kan di atas dibahas bahwa QFT itu punya perbedaan dengan yang RQM ya kan. Tapi di sini dijelaskan bahwa dalam beberapa konteks RQM dan QFT may be considered, dapat ditinjau kurang lebihnya sebagai teori yang sama. In the sense that, dalam artian bahwa QFT itu mencakup RQM, encompasses RQM. By way of analogy, dengan cara analogi, maka teori partikel relativistik klasik, ya, classical relativistic particle theory is inherent within classical relativistic field theory. Terwariskan atau diwariskan di dalam teori medan relativistik klasik. Jadi dengan cara analogi yang sama gitu ya, teori partikel relativistik itu ada di dalam teori medan relativistik klasik. Nah, kemudian for example, one could consider an extended continuum of matter which is very small, especially integrate the mass density to get total mass, density to get total mass, the force per unit volume to get total force, etc., resulting in analysis of particle dynamics. Sebagai contoh, orang dapat meninjau suatu materi kontinum yang diperluas, ini maksudnya saya juga belum jelas, yang sangat kecil secara keruangan, berarti tidak terlalu besar ukurannya. Lalu kemudian kita integralkan rapat masanya untuk mendapatkan total massa. Kemudian juga integralkan gaya per satu satuan volumenya untuk mendapatkan gaya total dan lain sebagainya.
maka itu akan menghasilkan analisis dinamika partikel. Nah, the field theory contain within it the particle theory. Maka teori medan memuat teori partikel. Gitu. Mungkin ini akan lebih jelas kalau kita sudah mulai masuk ke pembahasan itu gitu. Kita lanjut aja dulu. In a somewhat similar way, dalam suatu cara yang sama, QFT deals with relativistic states. Teori medan kuantum itu berurusan dengan keadaan relativistic cuts, which are essentially the same state dealt with in RQM. Yang secara esensialnya itu merupakan keadaan yang sama yang berurusan di dalam RQM. Kemudian QFT, however, is a more extensive theory and can be considered to encompass RQM within its structure. Tetapi teori medan kuantum adalah merupakan teori yang lebih luas dan dapat ditinjau yaitu mencakup RQM di dalam strukturnya. And in both RQM and QFT as well as an RQM, operators act on state in similar fashion. Dan di kedua teori yaitu RQM dan QFT, sebagaimana juga di NRQM, operator bertindak atau bekerja kepada keadaan dengan cara yang sama. Jadi cara mengoperasikan operatornya sama seperti yang di mekanika kuantum non-relativistik itu. For example, sebagai contoh, the expected energy measurement is determined the same way in both theories, i.e. nih bersama 19. Sebagai contoh, pengukuran nilai harap energi atau nilai rata energi ditentukan dengan cara yang sama di kedua teori, yakni dengan cara seperti ini. Yaitu kita lakukan sandwich ya untuk operator Hamiltoniannya pada keadaan yang diukur, yaitu keadaan phi ini. Itu. Nah, kemudian itu with similar relation for other observable, dan dengan relasi yang sama untuk besaran-besaran yang lainnya. The similarities and differences as well as others are summarized in Woolness chart 1-2. Persamaan dan perbedaan sebagaimana juga yang lainnya itu diringkas di dalam Woolness chart 1-2. The chart is fairly self-explanatory, so we augment it with a few comments. Chart itu atau tabel itu ya, kita artikan chart ini sebagai tabel. Tabel itu cukup self-explanatory. Jadi sudah cukup menjelaskan dia itu, artinya tidak butuh tambahan penjelasan dari orang. Kita dengan membaca bisa paham sendiri, gampangnya begitu ya. So we augment it with a few comments, meskipun kita tambahkan dengan sedikit komentar. You may wish to follow along with the chart as you read them below. Anda dapat mengikuti chart itu bersama dengan kamu membacanya di bawah. Ya mungkin asalkan kita kita bisa memahami chart itu bersama dengan kita memahami membaca penjelasan di bawah ini itu. The different relativistic Schrödinger equation for each spin type are named after their founders, see names in chart. Perbedaan persamaan Schrödinger relativistik yang berbeda itu untuk setiap tipe spin dinamai menurut penemunya ya, Jadi saya ulangi ya, ini artinya adalah persamaan Schrödinger relativistik yang berbeda-beda itu untuk setiap tipe spin dinamai menurut penemunya. Lihat nama di dalam chart. We will cover each in depth. Kita akan mengcover setiap persamaan itu secara mendalam ya nanti tentunya ya di bab-bab berikutnya. At this point, sampai di titik ini you have to simply accept that in QFT their solution are operators that create and destroy states particles. Di titik ini kamu cukup terima saja bahwa di dalam QFT solusinya itu merupakan operator yang meng-create dan mendestroy keadaan atau partikel. We will soon see how this results
from the commutation relation assumption of second quantization. Kita segera akan melihat bahwa hasil ini merupakan atau berasal dari asumsi relasi komutasi kuantisasi kedua. Jadi ini menandakan bahwa struktur teori dalam quantum field theory ini sebagai postulat atau landasannya adalah bisa dipandang ini sebagai postulat atau landasannya, yaitu second quantization ini. Lalu dari second quantization ini kita bisa second quantizationnya kan dari sini, komutasi relation tadi. Lalu nanti kita bisa turunkan segala hal dari situ, ya. With regard to phenomena, kita coba lihat ya. With regard to phenomena, mana ini? Ya. With regard to, dengan memperhatikan ya nih, dengan memperhatikan fenomena, I recall wondering, saya ingat menanyakan sebagai student, sebagai mahasiswa. Coba, I recall wondering. Saya ingat bertanya-tanya dengan berdasarkan fenomena ya. Dengan mengingat fenomena, saya ingat pernah bertanya-tanya sebagai mahasiswa, why some of the fundamental things I studied in NRQM seem to disappear in QFT? Mengapa beberapa hal-hal fundamental yang saya pelajari di NRQM kelihatannya terlihat hilang di QFT, tidak ada gitu di QFT. One of these was bound state phenomena. Salah satunya adalah fenomena keadaan terikat, such as the hydrogen atom. None of the introductory QFT text I looked at even mentioned it, let alone treated it. Tidak ada satupun textbook QFT pendahuluan ya yang saya lihat bahkan menyebutkannya. Jadi di buku QFT pendahuluan QFT yang sudah pernah saya lihat itu tidak ada yang bahkan menyebutkan tentang fenomena bound state itu. Let alone treated it. Ya, tadi udah dilihat tapi lupa lagi ya. Let alone treated. Nah ini apalagi mengobatinya, apa maksudnya ini ya, let alone treated it. Oke, nggak penting lah ya, yang penting jelas maksud dia di sini adalah ada hal-hal fundamental yang pernah kita pelajari di NRQM itu ternyata tidak muncul di QFT. Contohnya tentang fenomena keadaan terikat seperti atom hidrogen. Nah, di berbagai buku teks QFT yang pendahuluan itu bahkan tidak disebutkan tentang fenomena bound state itu. It turned out that QFT can indeed handle bound state, but elementary courses typically don't go there. Nah, ternyata sebenarnya ya bahwa QFT itu dapat menghandle bound state, dapat menangani keadaan terikat. Tetapi di kuliah elementer, kuliah-kuliah dasar, berarti katakanlah kuliah S1 gitu, biasanya tidak akan dipelajari, tidak akan kita menuju ke masalah bound state itu. Neither will we as time is precious. Nah, ini tadi saya juga udah baca, ini kayaknya jangan-jangan ada yang kurang di sini. Tidak juga kita akan mungkin bertemu apa gitu. And other area of study will turn out to be more fruitful. Dan area lain dari kajian kita itu ternyata akan lebih
lebih bermakna, more fruitful, lebih more fruitful, full, lebih berbuah, ya lebih bermakna lah ya, lebih penting gitu. Jadi intinya itu kelihatannya memang kita di elementary courses ini tidak akan mempelajari masalah bound state, keadaan terikat. Begitu juga apa sesuatu di sini, dan ternyata kajian yang lain di area lain dalam kajian kita ini, dalam QFT ini, ternyata itu lebih berharga daripada membahas masalah bound state sama yang satunya ini apa gitu. Those other areas comprise scattering, including inelastic scattering where particle transmute types, deducing particle experimental results, and vacuum energy. Other area ini apa? Other area ini meliputi diantaranya adalah hamburan, yaitu ada hamburan inelastik di mana partikel itu bertransmutasi tipenya, ya, kemudian menurunkan hasil eksperimental tertentu. Tuh, ini diantara other area tadi ya. Dan juga tentang energi vakum. I also once wondered why spherical solution to the wave equation are not studied, as they play a big role in NRQM in both scattering and bound state calculation. Saya juga heran, bertanya-tanya mengapa solusi spherical untuk persamaan gelombang itu tidak dipelajari, sebagaimana mereka itu memainkan peran yang penting di NRQM, baik itu di hamburan, di perhitungan hamburan maupun baik itu di perhitungan keadaan hamburan maupun keadaan terikat. It turned out that scattering calculation in QFT can be obtained to high accuracy with the simpler plane wave solution. Ya, pada gilirannya atau ternyata perhitungan hamburan dalam teori medan kuantum dapat diperoleh sampai akurasi tinggi dengan solusi gelombang bidang yang lebih sederhana. Jadi kalau kita ulangi tadi ya, saya heran, saya juga bertanya-tanya mengapa solusi sferis untuk persamaan gelombang itu tidak dipelajari. Sementara kalau di NRQM itu memainkan peranan penting, baik itu pada perhitungan keadaan hamburan maupun pada keadaan terikat. Nah, kalau di QFT perhitungan hamburan ini itu dapat diperoleh bahkan dengan akurasi yang tinggi, cukup dengan apa? Dengan gelombang bidang atau solusi gelombang bidang yang lebih sederhana. Jadi nggak perlu pakai yang spherical solution. So for most application in QFT they suffice. Maka untuk kebanyakan penerapannya dalam QFT they cukup. They itu adalah apa? Simpler plane wave solution. Okay. Wave packets as well can seem nowhere to be found in QFT. Begitu juga untuk paket gelombang, itu tidak dapat terlihat atau tidak dapat terlihat ditemukan di QFT. Jadi tadi apa? Yang pertama yang tidak ada di QFT ya, bound state fenomena, ya kan, itu nggak ada. Terus habis itu berikutnya yang kedua adalah spherical solution, itu nggak ada juga dalam QFT. Lalu paket gelombang itu juga nggak ada. Like the other thing mentioned, seperti hal lain yang telah disebutkan, they too can be incorporated into the theory. Wave packet ini juga dapat digabungkan ke dalam teori, but simple sinusoids of complex number serve as well in almost all application. Memang iya, paket gelombang ini bisa digabungkan ke dalam teori QFT itu, tetapi cukup dengan menggunakan gelombang sinusoidal yang sederhana, gelombang kompleks ya, itu cukup. Dengan itu kita bisa dapat menyelesaikan permasalahan kita ya untuk hampir semua terapan gitu. So wave packets too are generally ignored in introductory. Maka paket gelombang juga secara umum diabaikan di dalam
pengenalan dalam kuliah pendahuluan ataupun kuliah yang paling advance sekalipun gitu loh, itu diabaikan. Lalu the next group of blocks in the chart point out the scope of each theory with regard to the four fundamental forces. Grup berikutnya dari blocks di chart 1, 2 tadi ya, itu point out menunjukkan cakupan dari tiap-tiap teori with regard to the four fundamental forces berdasarkan gaya fundamental yang 4. Nothing there should be too surprising. Tidak ada yang mengejutkan di situ ya. Tidak ada yang terlalu mengejutkan di situ. The final blocks note the similarities and differences between forces interactions in the different theories. Blok terakhir mencatatkan persamaan dan perbedaan antara gaya atau interaksi di dalam teori-teori yang berbeda. As in classical theory, in all three quantum theories, interaction comprise forces that change the momentum and energy of particles. Seperti halnya di teori klasik, di dalam teori kuantum yang 3 yaitu NRQM, RQM, dan QFT, interaksi itu comprise forces that change the momentum and energy of particle. Comprise nih, coba kita cari dulu comprise. Meliputi ya, meliputi. Comprise interaction itu meliputi gaya yang merubah momentum dan energinya partikel. Jadi sebagaimana halnya dalam teori klasik, di teori kuantum yang 3 itu interaksi itu meliputi gaya yang merubah momentum dan energinya partikel. However, in QFT alone, tetapi di QFT sendiri, maksudnya itu khusus untuk QFT ya, interaction can also involve change in type of particle. Jadi khusus di QFT, interaksi juga dapat melibatkan perubahan tipe partikel, artinya transmutasi tadi ya. Such as shown in figure 1.1, seperti di gambar 1.1 yaitu gambarnya diagram Feynman itu ya. At event X2, the electron and positron are changed into a photon. Pada peristiwa X2, elektron dan positron dirubah menjadi foton. And in the process, energy and momentum is transferred to the photon. Dan dalam prosesnya, energi dan momentum ditransfer ke foton. There are other things from earlier studies that seem to have been lost as well. And we will mention this as we cross paths with them. Demikian juga ada beberapa hal dari pembahasan sebelumnya ya yang kelihatannya itu hilang, artinya belum dibahas mungkin gitu ya. And we will mention this as we cross paths with them. Dan kita akan menyebutkan itu bersamaan dengan kita berpapasan dengannya. Nah, ini Walnes chart 1-2-nya. Perbandingan of three theories. Untuk aspek persamaan gelombangnya ya, di NRQM itu persamaan gelombangnya adalah Schrödinger, di RQM itu ada Klein-Gordon untuk spin setengah, persamaan Dirac untuk spin 0, Klein-Gordon spin 0, persamaan Dirac untuk spin setengah, persamaan Broca spin 1, dan kasus khusus dari persamaan Broca yaitu Maxwell yang menjelaskan spin 1 yang tak bermassa. Jadi Broca itu adalah bisa dipandang sebagai persamaan Maxwell untuk partikel bermassa spin 1 gitu ya. Kemudian untuk QFT-nya persamaan gelombangnya apa? Sama seperti persamaan Klein-Gordon persamaan RQM ini. 1 2 3 4 ini. Itu sama persis. Jadi ini tinggal left ini maksudnya lihat ke sini. Kemudian solution to wave equation, solution untuk persamaan gelombangnya. Kalau di NRQM itu solusinya berupa keadaan, di RQM juga berupa keadaan, sementara kalau di QFT itu adalah operator yang menciptakan atau menghancurkan keadaan. Kemudian negatif energi bagaimana? Di NRQM tidak ada, di RQM ada, di QFT tidak ada. Untuk partikel per keadaan di NRQM itu hanya tunggal,
Di RQM juga tunggal, kalau di QFT bisa untuk multipartikel. Lalu untuk expectation value-nya bagaimana? Nah, rumusnya ini, rumus sandwich ini. Yang RQM juga sama as at left. Lihat ke sini tapi versi relativistiknya. Sementara untuk yang yang QFT tinggal lihat yang di sini. Berarti akan sama dengan ini tadi tapi versi relativistik. Kemudian untuk fenomena. Fenomenanya untuk keadaan terikat di NRQM ada tapi non relativistik. Di RQM ada dan relativistik. Nah, di QFT ada memang tapi usually not studied in introductory courses. Biasanya tidak dipelajari dalam kuliah-kuliah pendahuluan. Kemudian untuk hamburan, ada hamburan elastik sama inelastik. Yang elastik NRQM ada, RQM ada, QFT ada. Hamburan yang inelastik di NRQM itu tidak ada meskipun some models can estimate, meskipun beberapa model di NRQM itu dapat mengestimasinya gitu. Kalau di RQM ada dan tidak. Ini yakni apa? Cumbersome and only for particle antiparticle creation destruction. Cumbersome ini tadi ada ya. Cumbersome rumit. Nah, rumit ya. Dia ini rumit untuk masalah inelastic scatteringnya di RQM dan hanya untuk particle antiparticle creation and destruction. Kemudian kalau di QFT ada untuk peluruhan decay. Untuk particle composite ada, yaitu tunneling. Particle composite itu contohnya elektron terus proton, itu kan sudah komposit itu ada pada kasus tunneling. Tunneling itu apa? Penerobosan ya, atau efek terobosan kuantum. Nah, itu tunneling di sini maksudnya itu contohnya. Kemudian kalau di RQM itu ada, di QFT juga ada. Kemudian untuk elementary particle, nah yang mekanika kuantum biasa tidak membahas elementary particle ya. Kemudian kalau di RQM juga tidak ada, sementara kalau di QFT ada. Untuk vacuum energy, NRQM tidak ada, RQM ada, RQM tidak ada. Nah, yang ada hanya di QFT. Jadi ini lebih lengkap ya kajiannya di QFT ini atau kegunaannya gitu. Kemudian untuk koordinat, kalau Cartesian yaitu gelombang bidang, bisa digunakan di sini di pembahasan partikel bebas, partikel dalam potensial satu dimensi, partikel dalam kotak. Yang RQM juga sama, ada pembahasan itu. Kalau yang di QFT used primarily for free particle in boxes and scattering. Digunakannya si Cartesian ini secara utamanya untuk partikel bebas, partikel dalam box, dan untuk hamburan. Kemudian untuk yang solusi spherical itu di NRQM itu untuk keadaan terikat dan hamburan. Ini juga sama. Sementara kalau untuk di QFT tidak digunakan. Biasanya tidak digunakan dalam kuliah elementer, kuliah pendahuluan. Kemudian untuk paket gelombang, NRQM ada, RQM ada, yang di QFT juga ada tapi jarang digunakan. Tidak diajarkan dalam kuliah-kuliah pendahuluan. Kemudian untuk tipe interaksinya, yang E per M contohnya di NRQM itu tidak ada meskipun dapat ditunjukkan oleh model yang pseudo, model yang semu gitu. Kalau yang di RQM juga sama. Lalu kalau di QFT ada interaksi lemah, interaksi kuat, itu baik NRQM tidak ada gitu ya. Sementara kalau di QFT ada semua. Lalu untuk gravity di NRQM tidak ada, RQM jelas juga tidak ada. Sementara untuk QFT, nah di sini dikatakan apa? Not as of this edition date. Tidak untuk tanggal edisi buku ini gitu. Mungkin saja suatu saat orang sudah berhasil menggabungkan interaksi gravitasi dalam quantum field theory. Jadi mungkin nanti dalam edisi berikutnya ini akan diedit yes gitu. Kalau memang sudah ada yang berhasil. Kemudian untuk sifat interaksinya, interaction nature. Pertama untuk transfer energi dan momentum di NRQM ada, RQM ada, QFT ada.
Apakah partikel dapat berubah tipe? Nah, di NRQM tidak ada, RQM juga tidak ada, tapi di QFT ada. Ya. Some caveats exist for this chart. Beberapa peringatan hadir atau ada untuk chart ini. Sebagai contoh, NRQM can handle certain multiparticle states, e.g. hydrogen atom, but QFT generally does it more easily and more extensively. Sebagai contoh, NRQM sama RQM sebenarnya itu bisa menghandle keadaan banyak partikel tertentu, contohnya seperti untuk atom hidrogen. Tetapi teori medan kuantum secara umum melakukannya atau menjelaskannya secara lebih mudah dan secara lebih luas. And the strong force can be modeled in NRQM and RQM by assuming a Yukawa potential. Dan gaya kuat itu dapat dimodelkan di dalam NRQM dan RQM dengan mengasumsikan suatu potensial Yukawa. Thus, a truly meaningful handling of the interaction can only be achieved via QFT. Meskipun penanganan yang benar-benar bermakna dari si interaksi force ini, interaksi kuat tadi, strong force, itu hanya dapat diperoleh melalui QFT. Nah, itu dia section 16. Sekarang 17. Major component of QFT. There are 4 major component of QFT, and this book, after the first 2 foundational chapter, is divided into 4 major parts corresponding to them. These are 1. Free non-interacting field particle. Oke. Ada 4 komponen mayor dari QFT, dan buku ini setelah 2 bab fondasi pertama itu, dan di buku ini dibagi menjadi 4 bagian mayor yang masing-masing berkaitan dengannya. 4 mayor komponen itu ya. Yaitu apa? Yang pertama, free non-interacting fields or particles. Medan atau partikel bebas. Kalau bebas berarti dia non-interacting, tidak berinteraksi. Nah, the field equation, relativity Schrödinger equation, have no interaction term in them, i.e. no forces are involved. Jadi persamaan medannya, yakni persamaan Schrödinger relativistik, tidak memiliki suku interaksi. Ya, karena dia bebas, berarti dia tidak punya suku interaksi di dalamnya. Yakni apa? Tidak ada gaya yang terlibat. The solution to the equation are free field solution. Solusi untuk persamaan tersebut disebut sebagai solusi medan bebas. Kemudian yang kedua, interacting fields or particles. Partikel atau medan yang berinteraksi. In principle, secara prinsipnya, one would simply add the interaction term to the free field equation and find the solution. Secara prinsipnya, orang dapat secara sederhananya menambahkan suku interaksi ke dalam persamaan medan bebasnya. Jadi masukin ke sini. Ya, masukin ke ke persamaan medan bebasnya itu. Oke. Nah, kemudian lalu temukan solusinya. As it turns out, however, doing this is intractable at best. Nah, ternyata melakukan hal ini itu adalah hal yang sangat sulit ya, intractable. Sebagus-bagusnya itu paling sulit. Nah, tapi di sini ditekankan sebenarnya maksudnya adalah impossible, tidak mungkin ya. At least in closed form, setidaknya dalam bentuk yang tertutup. Impossible ini adalah sebagai kata yang lebih akurat untuk menggambarkan upaya tadi, add the interaction term to the free field equation. Jadi katakanlah mustahil gitu loh kalau kita mau coba menempuh cara dengan tadi menambahkan suku interaksi ke dalam persamaan medan bebas. Nah, a trick employed in interaction theory actually let us use the free field solution of one above, so those solutions end up being quite essential throughout all of QFT. Suatu trik itu diterapkan dalam teori interaksi. Suatu trik yang digunakan dalam teori interaksi sebenarnya mengizinkan kita menggunakan solusi dari persamaan medan bebas tadi ya, yang di atas ini. Oke. Maka solusinya nanti akan berujung atau berakhir menjadi cukup esensial di seluruh
area teorinya medan kuantum. Artinya apa? Kita akan menggunakan ini free field solution, tapi kita terapkan suatu trik tertentu di situ gitu ya. Dan itu nanti solusinya akan sangat berguna atau sangat esensial di seluruh QFT. Kemudian renormalization. If you are reading this text, you have almost certainly already heard of the problem with infinities popping up in the early naive QFT calculation. Jika Anda membaca teks ini, kamu hampir pasti telah mendengar masalah berkaitan dengan ketakberhinggaan yang muncul di awal perhitungan QFT yang naif, perhitungan QFT yang yang simple, yang polos lah gampangnya gitu, yang di awal dibahas sempat pas kita membahas contoh baba scattering itu gitu ya. Itu kan banyak yang disederhanakan di sana. Nah, itu kita di sini akan dipandang sebagai naive QFT calculation. Jadi ada suatu problem berkaitan dengan infinity, dengan ketakberhinggaan di situ. Nah, the calculation referred to here are specifically those of transition amplitude 1/4, where some of the numeric factors, if calculated straightforwardly, turn out to be infinite. Perhitungan yang dimaksud di sini adalah secara spesifiknya yaitu perhitungan tentang amplitudo transisi di persamaan 1/4. Silahkan buka di persamaan 1/4-nya. Di mana beberapa faktor numerik jika dihitung secara langsung akan menjadi infinite. Nah, renormalization is the mathematical means by which these infinities are tamed and made finite. Renormalisasi ini adalah alat matematis ya, untuk mana infinity akan dijinakan. Jadi kita akan gunakan suatu cara matematis tertentu yang dinamakan sebagai renormalization untuk menaklukkan si ketakberhinggaan ini, dan lalu kita buat dia menjadi finite. Nah, application to experiment, terapan ke eksperimen, itu sebagai bagian keempatnya. Now, the theory of part 1, 2, and 3 above are put to practical use in determining interaction probabilities, and from them scattering, cross-section, decay probabilities, half-lives, etc., and certain other experimental results. Teori pada bagian 1, 2, dan 3 di atas diletakkan pada penggunaan praktis ya dalam menentukan peluang interaksi, dan darinya kita bisa menentukan penampang lintang hamburan, peluang peluruhan, waktu paruh, dan lain-lain, dan beberapa hasil eksperimental tertentu lainnya. Particle decay is governed by the weak force, so we will not do anything with that in the present volume, which is devoted solely to quantum electrodynamic QED involving only the electromagnetic force. Peluruan partikel dibangun oleh gaya lemah, sehingga kita tidak akan melakukan apapun terhadapnya di volume buku ini ya, di volume ini. Yang mana di buku ini kita akan mengkhususkan ke pembahasan quantum electrodynamic yang melibatkan hanya gaya elektromagnetik. 1.8 Points to keep in mind. Hal-hal yang harus diingat dalam pikirannya. When the word field is used classically, it refers to an entity like fluid wave amplitude E or B that is spread out in space, i.e. has different values at different places. Ketika kata medan itu digunakan secara klasik, maka itu akan merujuk kepada kepada suatu besaran. Seperti halnya amplitude gelombang fluida, atau E atau B ya, medan listrik atau medan magnet, that is spread out in space, yang menyebar di ruang, yakni has different values at different place, memiliki nilai yang berbeda di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda. By that definition, the wave function of ordinary QM or even the particle state in QFT is a field. Dengan merujuk ke definisi field tadi, maka wave function of
fungsi gelombang pada mekanika kuantum yang biasa, maksudnya mekanika kuantum yang non relativistik, atau bahkan keadaan partikel dalam teori medan kuantum, itu dapat disebut sebagai medan kalau kita merujuk ke definisi medan yang pertama ini. But it is important to realize that in quantum terminology, the word field means an operator field, which is the solution to the wave equations and which creates and destroys particle states. Tetapi penting untuk disadari, untuk menyadari bahwa di dalam terminologi kuantum, kata medan itu bermakna sebagai medan operator. Jadi bukan kita kaitkan dengan keadaan partikel gitu, enggak, tapi dikaitkannya dengan medan operator, which is the solution to the wave equation, yang merupakan solusi dari persamaan gelombang, and which creates and destroys particle state, yang mengcreate dan mendestroy keadaan partikel. States, yakni partikel atau fungsi gelombang atau cuts, are not considered field in that context. Jadi keadaan itu tidak ditinjau sebagai medan dalam konteks yang ini, gitu ya. Konteks yang kedua ini. Nah, in this text, the symbol E representing the magnitude of charge on an electron or positron. Dalam teks ini, dalam buku ini ya, simbol E ini, simbol E seperti ini, itu menyatakan magnitude ya, besar dari muatan pada elektron dan positron. Ingat magnitudenya ya. Dan itu selalu positif. And is always positif. Jelas ya, magnitude. The charge on electron is minus E. Jadi kalau muatan elektron disimbolkannya pakai minus E ini. Nah, 19 big picture of our goal. The big picture of our goal is this. Gambaran besar dari goal kita, dari tujuan kita itu adalah seperti ini. We want to understand nature, ya. Kita ingin memahami alam. Untuk melakukan itu, maksudnya untuk memahami alam ini, we need to be able to predict the outcomes of particle accelerator scattering experiment. Lalu juga certain other experimental results, dan juga elementary particle half-life. Jadi ada 3 ya. Untuk bisa memahami alam, kita harus mampu untuk memprediksi keluaran dari eksperimen hamburan particle accelerator, pemercepat partikel ya. Eksperimen hamburan di alat pemercepat partikel. Itu outcome-nya harus bisa diprediksi. Kemudian juga kita harus bisa memprediksi dari other experimental results, hasil-hasil eksperimental yang lainnya. Lalu juga kita harus bisa memprediksi waktu paruh dari partikel elementer gitu. Nah, untuk bisa memprediksi semua itu tadi, to do these things, we need to be able to calculate probability for each to occur. Kita harus mampu untuk menghitung peluang untuk masing-masing tadi itu terjadi. Jadi kita harus bisa menghitung peluangnya. Nah, lalu untuk bisa menghitung peluang, to do that, we need to be able to calculate transition amplitude for specific elementary particle interaction. Maka untuk bisa menghitung peluangnya, kita harus mampu untuk menghitung amplitude transisi untuk interaksi partikel elementer tertentu ya. Dan untuk bisa menghitung amplitude transisi itu, and for that we need first to master a fair amount of theory. Kita harus menguasai sejumlah teori tertentu ya, sejumlah teori based on the postulates of quantization. Jadi kita harus mempelajari atau menguasai suatu teori tertentu atau teori-teori tertentu yang berdasarkan pada postulat kuantisasi. Nah, ini urutan deduksinya sangat jelas sekali. Berarti yang paling tinggi di sini adalah apa? Postulat kuantisasi. Nah, we will work through the above steps in reverse. Ya, kita akan bekerja atau kita akan mengerjakan semua tadi, step di atas tadi, semua langkah di atas itu dalam arah yang terbalik. Berarti dimulai dari postulate of quantization kan gitu. Thus our immediate goal is to learn some theory in part 1 and 2. Jadi kita akan mempelajari beberapa teori di bagian 1 dan 2. Kemudian kita akan mempelajari how to formulate transition amplitude. Bagaimana memformulasikan amplitude transisi.
Itu masih di bab 2. Lalu apa? Necessary refinement will take up part 3. Perubahan atau perbaikan yang diperlukan itu akan dibahas di bab 3 with experimental application in part 4. Kemudian terapan ke eksperimennya itu di part 4. Jadi step untuk goal kita itu adalah yang pertama dimulai dari postulat, yaitu second quantization postulat. Lalu dari situ kita membahas atau kita menurunkan teori medan kuantum. Jadi dasar dari teori medan kuantum di sini adalah postulat second quantization itu. Lalu setelah kita punya teorinya, teori medan kuantum, kita bisa menghitung transisi amplitude, ya, amplitude transisi. Berarti kalau sudah dapat amplitude transisinya, kita bisa menghitung peluangnya, yaitu peluang apa? Peluang hamburan, peluruhan, dan berbagai hasil eksperimental lainnya. Dengan begitu kita bisa mengkonfirmasi teori medan kuantum. Nah, in this book our goal is a bit limited. Dalam buku ini goal kita itu cukup terbatas, as we will examine an essential part of the big picture. Bagaimana kita akan menguji suatu bagian, yaitu bagian yang penting dari big picture tadi, dari gambaran besar tadi. Jadi we will develop the fundamental principle of QFT. Kita akan mengembangkan prinsip fundamental dari teori medan kuantum. Lalu yang kedua, use those principle to derive quantum electromagnetic QED, the theory of electromagnetic quantum interaction. Kita akan menggunakan prinsip tadi, yaitu mestinya prinsip ini second quantization postulat itu kita akan gunakan itu untuk menurunkan QED, menurunkan elektrodinamika kuantum, yaitu yang merupakan teori interaksi kuantum elektromagnetik, ya. Lalu yang ketiga, kita akan menerapkan apply the theory of QED to electromagnetic scattering in other experiment. Kita akan menerapkan QED itu untuk apa, atau kepada hamburan elektromagnetik dan kepada eksperimen yang lainnya. We will not examine herein the more advanced theories of weak and strong interaction, which play essential roles in particle decay, most present day high energy particle accelerator experiment, and composite particle structure. Jadi kita tidak akan menguji atau membahas di sini teori yang lebih advance, lebih lanjut mengenai interaksi lemah dan interaksi kuat, yang mana itu berperan penting, memiliki peran yang esensial dalam peluruhan partikel, kemudian dalam eksperimen di partikel akselerator berenergi tinggi yang terbaru, ya, dan di dalam struktur komposit atau partikel komposit. Contoh dari partikel komposit ya proton, elektron gitu. Nah, jadi itu tidak akan dibahas di sini, ya, di buku ini gitu. Nah, weak and strong interaction theory built upon the foundation laid by QED. Teori interaksi lemah dan kuat itu dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh QED. Jadi berarti itu memang teori interaksi lemah dan kuat itu kelanjutan, ya, atau pembahasan lebih lanjut sebagaimana di sini, ya. The more advanced theory, lanjutan dari QED. QED sebagai landasannya, nanti dari situ kita bisa membahas mengenai interaksi lemah dan kuat. First thing first. Pertama dari yang pertama. First thing first itu apa itu? First thing, hal pertama dari yang pertama. First thing first. Hal pertama yang pertama. Berarti siapa? Ya QED ini mungkin, ya, yang dimaksud, ya. Hal pertama dari yang pertama. Oke. Jadi itu pembahasan kita di pertemuan ini. Kita mendapatkan gambaran mengenai teori medan kuantum. Di sini sudah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama kita mungkin akan membahas yang free field-nya, kemudian lalu yang dengan interaksi, lalu terus kita juga perlu membahas mengenai renormalisasi karena memang dibutuhkan untuk bisa mengatasi masalah ketakberhinggaan, lalu terus
terapannya kepada eksperimen. Dan ini dikhususkan nanti ke teori kuantum elektrodinamik itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Baik, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.